selamat malam kerabat Nara. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon Benar, respon. Mbak. Dengar ya, aman ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan. Selamat malam kerabat Nara. Selamat datang di Selisih Kebahasaan ya. Dengan topik pada hari ini, biasa bahasa bisa baca. Ya, senang sekali hari ini saya bisa memandu kembali nih untuk eh, acara lisan ya di, dengan topik tadi. Semoga kerabat Nara kabarnya sehat selalu, bahagia selalu ya, baik selalu dimanapun berada. Oke, hari ini jadi topik lisan kita adalah biasa bahasa dan bisa baca. Oke, mungkin ada kerabat Nara yang baru bergabung, ya, ada yang baru mengikuti acara lisan hari ini. Salam kenal ya, saya Dita Sabaria dari Nara Bahasa. Selamat datang di acara lisan. Jadi selisih kebahasaan ini merupakan program diskusi kebahasaan ya, yang bertujuan untuk mengulik lebih dalam elemen-elemen yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Nah, cara ini diselenggarakan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif mengenai bahasa Indonesia. Narasumber yang biasanya kami hadirkan juga merupakan orang-orang yang mendalami bidang kebahasaan, yang ahli dalam bidang kebahasaan, sama seperti narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Syarifuddin Yunus. Kebetulan beliau sudah hadir ya. Selamat malam Pak Yunus. Atau Selamat malam, Mbak Dita. suara saya jelas ya Pak di sana? Alhamdulillah jelas, jelas. Alhamdulillah, oke. Salam kenal, selamat datang Pak Yunus. Mungkin sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan Pak Syarif Silakan, silakan. Nara ya. Jadi Pak Dr. Syarifuddin Yunus MPD merupakan dosen di Universitas Indraprasta PGRI. Pada tahun 2007, beliau mendirikan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Lentera Pustaka di Kabupaten Bogor. Nah, jadi selain mengajar dan menggiatkan literasi tadi, Pak Syarifuddin Yunus juga aktif sebagai konsultan independen ya Pak ya, dan Ya, telah menulis hingga 52 buku pendidikan, cerpen, dan karya ilmiah. Wah, luar biasa. Sebelumnya saya mewakili Narabahasa mengucapkan terima kasih Pak Yunus atas ya, kesediaannya untuk hari ini ya, untuk berbagi kepada kami, kepada kerabat Nara, tentang literasi ya, tentang bagaimana sih bahasa itu, eh, membaca itu bisa mengembangkan keterampilan bahasa kita yang lainnya. Oke, eh, sebelum kita mulai nih Pak Yunus, mungkin saya boleh ngobrol sebentar ya. Eh, boleh, boleh. ya, Pak Silakan, Yunus. silakan. Maaf, sebelum biasanya dipanggil Pak Syarifuddin atau Pak Yunus atau... Saya boleh Yunus, boleh Syarif. Oh, oke. Jadi yang mana aja bisa ya Pak ya. Ya, Saya betul. izin panggil Pak Syarif ya. Ya, Oke, Pak Syarif, saat ini kegiatannya selain mengajar, lalu menjadi pendiri di Lentera Pustaka, apa aja nih Pak? Atau kegiatan sehari-harinya apa sih Pak, terkait dengan kegiatan literasi? ya saya intinya sih berkecimpung di bidang pendidikan ya. Jadi cuma saya juga masuk ke praktisi bisnis sebagai edukator Oh, dana pensiun di Indonesia. Saya oke. juga saat ini menjadi asesor di LSP Dana Pensiun, Mm-mm. sekaligus juga sedang memegang 4 perusahaan ya sebagai konsultan saat sekarang. Oke, jadi Kak banyak sekali aktivitasnya, tapi masih sempat nih menyempatkan waktunya untuk berbagi pada hari ini. Terima Ya, kasih Pak Syarif ya. Mungkin boleh bocoran sedikit Pak, dari ya, apa yang mau dibahas hari ini apa sih Pak? Mungkin kerabat Nara belum terlalu ya dari narabahasa kan kasihnya topiknya tentang biasa bahasa lalu bisa baca. Ya, betul. ya saya coba akan mengulas dari sisi konkret praktek saya di lapangan. Mm. Walaupun saya berbackground S1 Bahasa Indonesia, nah nanti saya coba kupas bagaimana teori itu menjadi tidak lebih penting ya daripada praktek berbahasa yang terus punya dinamika pada hari ini. Ya, jadi memang praktek itu sendiri yang paling penting ya. Ya, Baik. Baik, terima kasih Pak Syarif. Nanti eh, kerabat Nara kita simak paparan dari Pak Syarif. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan kembali, jika nantinya kerabat Nara ada yang mau berdiskusi lebih lanjut atau ada pertanyaan, boleh
kirim di kolom komentar atau boleh langsung ya Pak Yunus nanti mengangkat tangan lalu Boleh. nyalakan audio di sela-sela pemaparan Pak Yunus nanti di sesi tanya jawab. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa mulai saja Pak Yunus. Kebetulan kerabat Nara juga sudah cukup banyak yang hadir. Eh, Kalau begitu saya berikan kesempatan untuk Pak Yunus menyampaikan paparan pada malam ini. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dita, teman-teman sahabat Nara yang hadir. Saya perkenalkan diri. Nama saya Syarifuddin Yunus. Kebetulan selain aktivitas keseharian saya sebagai dosen, saya juga menjalankan aktivitas literasi. Saya bertempat tinggal di Jakarta, akan tetapi every weekend, setiap Sabtu dan Minggu, saya selalu ada di Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka di kaki Gunung Salak. Jadi, sesuai dengan topik hari ini, saya ingin menyampaikan ataupun berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya jalankan di TBM Lentera Pustaka. Ya, payung besarnya adalah literasi. Tapi literasi kalau kita mau turunkan itu tidak jauh hubungannya dengan aspek kebahasaan, ya, bagaimana kita berbahasa, berkomunikasi, dan di sisi yang lain karena saya di Taman Bacaan, maka secara konkret area yang paling jadi esensi adalah aktivitas membaca. Kira-kira begitu. Nah, mungkin sebelum saya paparkan materi saya putarkan dulu satu video ya yang mungkin ini bisa menjadi satu Us- sebentar sebentar Mbak Dita, saya coba Ya, siap Pak. putarkan satu video yang kelihatan nggak ya? Ya, ini salah seorang anak kelas 5. Kita lihat dari sisi konkretnya bagaimana dia berbahasa, ya, yang semula dia tidak aktif dibaca. Mohon maaf, memang belum tampil ya Pak ya. Di saya belum tayang videonya. Pak Syarif, apakah suara saya aman di sana? Videonya keluar ya? Di saya belum. Pak. Di Kerabat Nara bagaimana Kerabat Nara? Apakah sudah tayang? Belum juga Bapak di Kerabat Nara Pak. Mungkin bisa diulang lagi Pak, mohon maaf. Belum tampil. Keluar nggak videonya, Mbak? Belum nih Pak. Di rumah. Kamu suka banget baca ya? Tadi suaranya masuk tapi videonya masih proses. Oh, suaranya masuk tapi ya? Ya, sedikit tadi terus keluar lagi. Oke, oke, oke. Ya, baik. Jadi saya ingin mengatakan dalam kesempatan kali ini sharing saya adalah tadi ada sebenarnya Putri itu adalah pemenang mimpi jadi nyata dari The ITV. Dia siswa kelas 5 SD ya, Mm-mm. dari keluarga prasejahtera yang pada awalnya tidak punya kemampuan bergaul, tidak punya kemampuan berbahasa. Tapi sejak dia bergabung di Taman Bacaan, lalu karena dia tergolong anak yang rajin, termasuk juga membacanya banyak buku yang dibaca, pada akhirnya dia punya kemampuan berbahasa setingkat anak SD kelas 5, levelnya saya mengatakan sudah level anak dewasa. Nah, Oh. jadi artinya apa? Artinya adalah saya ingin mengatakan bahwa memang kemampuan berbahasa itu ya selain dia bawaan dari lahir, itu memang bisa dibentuk Mm-mm. ya melalui pembiasaan-pembiasaan ya tentunya pembiasaan yang positif. Berbahasa di dalam konteks komunikasi yang konkret, tetap peluangnya akan ada dua. Kan gitu ya. Yang dia berbahasa dengan cara positif atau berbahasa yang lebih banyak negatifnya. Orang yang berkeluh kesah,
orang yang doyan marah-marah, orang yang katakanlah sisi-sisi melihat hal yang secara negatif, maka yang akan keluar kemampuan berbahasa negatifnya. Nah, itulah yang ingin saya coba sajikan, mencoba mencerna di dalam materi yang diberikan oleh narabahasa kepada saya. Saya mengatakan bahasa itu di mana-mana menjadi satu hal yang fundamental buat semua orang. Kan gitu. Ya, paling sedikitnya kita harus bisa membedakan kalau ada orang yang tertawa, ada orang yang menangis, itu penandanya hanya bahasa. Ya kan gitu. Tidak mungkin kita bisa mengatakan apa pesannya dari ketawanya atau pesan dari menangisnya itu kalau tidak ada bahasanya. Kan gitu. Jadi sebabnya ini semua terjadi adalah pada bahasa. Kita lihat fenomena hari ini yang terjadi di luar sana dalam realitas kehidupan kita. Misalnya bagaimana ada orang yang misalnya jadi joki ya menuju ke arah puncak. Lalu kemudian terjadi perkelahian gitu ya. Itu nggak cukup hanya dengan fisik. Karena ada bahasa di situ yang keluar. Yang kemudian menyebabkan terjadi percekcokan. Kemudian akhirnya merembet terus sampai dengan ke jalur hukum. Jadi saya ingin menekankan apa? Bahwa bahasa itu menjadi sebuah katakanlah universalitas yang nggak bisa lagi dibantah. Bahasa adalah sebuah keniscayaan untuk kita sebagai umat manusia. Ya, tentu karena itu dibutuhkan kemampuan kita di dalam menggunakan bahasa itu. Nah, saya ingin memulainya misalnya dengan topik ini ya dikatakan biasa bahasa kan gitu. Biasa bahasa meaning apa? Artinya apa? Ya, dalam pengalaman konkret saya di Taman Bacaan, saya mencoba keluar dari teori-teori kebahasaan. Ternyata dari aktivitas yang terjadi di Taman Bacaan saya, bahasa itu lebih banyak praktek daripada teori. Ya, ketika anak diberi ruang yang begitu luas untuk saling berinteraksi, untuk membaca buku, untuk bertemu dengan orang lain, maka disitulah dia sudah mempraktekkan cara-cara dia berbahasa dengan segala kekurangannya tentu, kan gitu. Tapi prosesnya terjadi, praktek berbahasanya itu sudah diperkenalkan. Nah, kita bisa membayangkan ukurannya adalah kalau anak-anak yang usia kelas prasekolah. Dia diam di rumah saja tanpa ada aktivitas interaksi dengan anak-anak yang lain. Artinya dia punya potensi praktik berbahasanya itu menjadi sangat minim. Nah, disitulah saya melihat biasa bahasa itu atau berbicara itu menjadi penting. Yang kedua, di dalam konteks berbahasa secara konkret, itu bahasa dipakai bukan hanya untuk membuktikan bahwa saya mampu ngomong, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya. Pada anak-anak level kelas SD sampai dengan SMP sampai dengan SMA, bahkan sampai di usia kuliah, harus ada progres kemampuan berbahasanya. Problemnya adalah kita tidak mampu mengukur orang per orang. Bagaimana progres berbahasanya itu secara formal. Kita hanya tahu saja waktu dia katakanlah pemerolehan bahasanya di awal waktu bayi tumbuh jadi anak apa namanya balita sampai SD dan seterusnya mengalami kekembangan akan tetapi ya tidak ada alat ukur yang paling normatif untuk mengatakan kemampuan berbahasa seseorang itu menjadi lebih baik. Karena itu ya bahasa semestinya dipakai bukan untuk membuktikan bahwa saya bisa tapi bahasa digunakan untuk meningkatkan kapasitas kita di dalam berkomunikasi, di dalam berbicara kepada orang lain, di dalam area komunikasi yang ada kita di dalamnya. Nah, yang ketiga, biasa bahasa itu saya mendefinisikannya menjadi jangan beropini sebelum tahu banyak. Ya, carut marut komentar-komentar, argumentasi yang semua terjadi di kebangsaan ini menurut saya adalah karena banyaknya orang beropini duluan tanpa tahu duduk persoalannya lebih dalam. Ya, taunya dikit, omongnya banyak kalau bahasa saya kira-kira gitu.
Jadi yang harusnya diupayakan adalah pengetahuannya yang banyak. Nanti kaitannya dengan membaca ya diantaranya adalah membaca itu seminimal-minimalnya memperbanyak pengetahuan. Kan gitu, kira-kira begitu. Jadi jangan beropini sebelum tahu banyak. Lalu kemudian yang keempat, dalam berbahasa, praktik yang saya alami di taman bacaan saya adalah saya tidak berbahasa untuk membuat kesan, tapi menyampaikan pesan. Ya, berbeda ya untuk kelihatan pintar dengan kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan kepada orang lain. Jadi bukan mencipta kesan, tapi kita mendeliver pesan itu di dalam konteks berbahasa. Karena itu saya mengatakan yang paling terpenting dari biasa berbahasa adalah kita selalu ya menciptakan situasi berbahasa, bukan memperjuangkan bahasa itu sendiri. Ya, anak-anak di taman bacaan saya yang berasal dari 4 desa, kalau tidak ada di taman bacaan, dia tidak terjadi interaksi. Karena itu di taman bacaan sudah menciptakan ruang untuk seantar anak-anak itu, bahkan anak dengan orang dewasa, terjadi ruang interaksi berbahasa. Jadi menciptakan ruangnya, ya, bukan lagi memperjuangkan gitu. Kalau saya ngajar di kampus, ya mereka mahasiswa semua sedang berjuang ya untuk memahami bahasa Indonesia sebagai disiplin ilmunya, kan gitu kira-kira. Tapi itu sudah ada ya mekanismenya. Tapi di dalam taman bacaan itu saya menciptakan ruang berbahasa buat anak-anak. Ya, bisa ketahuan betul anak-anak yang tidak tahu selama ini ngobrol, tidak pernah banyak bicara, kemudian terbuka ya sikap pikirannya, perilakunya untuk memulai. Ya, tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang malu-malu, ada yang lambat gitu, tapi ada yang begitu reaktif gitu. Sehingga medium berbahasanya itu menjadi terbuka pelan-pelan di antara anak-anak itu. Ini saya ingin mendefinisi topik kita tentang biasa bahasa itu. Lalu yang kedua adalah topik berikutnya tentang bisa baca ya, tentang bisa baca. Ya, dari gambar ini saya memperlihatkan bagaimana anak-anak taman bacaan ini dia membaca itu memang diajarkan secara massal. Ya, secara bersama-sama itu memang kita ajarkan. Nah, saya ingin mengatakan bisa baca itu kalau saya melihat pada hari ini dan apa yang saya jalankan ya di TBM Lentera Pustaka. Kita sudah sama-sama tahu bahwa membaca itu penting. Ya, sudah tidak bisa lagi ditolak, tidak ada orang yang menolak bahwa membaca itu tidak penting. Ya, jadi baca itu sudah disepakati penting. Ya, dan dampaknya pasti positif. Tapi saya ingin membatasi dulu yang disebut dengan dampak positif dari membaca itu adalah secara normatif. Ya, itu ilmu yang yang mengajari itu, teori yang mengajari itu. Ya, bahwa kalau orang baca dapat pengetahuan, orang baca itu bertambah intelektualitasnya, menambah cakrawalanya, menambah kosakatanya, itu normatif. Ya, dari pelajaran membaca tingkat SMP saya kira sampai dengan di perguruan tinggi eh, dampak dari membaca yang normatif ini selalu berulang-ulang muncul. Kira-kira begitu. Nah, justru dengan pengalaman saya mengembangkan taman bacaan, saya mendapati yang saya sebut dengan membaca dari sisi yang tidak normatif, ya, dari sisi yang tidak ternormatif. Apa contohnya? Contohnya tadi, melampaui batasan diri. Seorang anak kelas 5 SD bernama Putri yang tidak berinteraksi dengan orang, yang tidak pernah punya tempat membaca, ya, yang kemudian karena ada di taman bacaan rutin datang seminggu 3 kali, baca buku bisa sekitar 5 sampai 10 buku per minggu. Akhirnya terbentuklah kemampuan berbahasanya dia dan itu saya katakan melampaui batasan dirinya dia sendiri. Ya,
Di Daai TV, di IG-nya itu keluar komen bahwa ini kelihatan anak yang rajin baca, ini kelihatan kemampuan bahasanya bagus, ini kelihatan struktur bahasanya sangat seperti orang dewasa. Ya, itu komen-komen publik terhadap diri dia. Dan itu yang saya sebut dengan melampaui batasan diri seorang anak SD kelas 5. Gitu ya kira-kira. Nah, yang kedua juga, di dalam yang tidak normatif, terbentuklah karena baca itu pengalaman-pengalaman termasuk mendidik emosi-emosi yang ada di dalam pembaca-pembaca itu. Anak-anak yang rajin itu mendapati pengalaman yang begitu bermakna karena dia bisa bersama-sama membaca. Kelihatan sekali ya, membacanya bersifat massal, satu sama lainnya bersebelahan, saling pegang buku dan membaca bukunya masing-masing. Bahkan tradisi yang saya ajarkan adalah membaca bersuara. Jadi mereka selalu membaca bersama-sama secara bersuara. Dua tujuan saya. Satu, melatih vokal mereka masing-masing anak supaya tegas suaranya bagus. Yang kedua adalah melatih konsentrasi terhadap bacaan itu. Jadi sudah jadi tradisi sejak saya mendirikan Taman Bacaan, ya, membaca bersuara itu adalah jadi ajaran gitu. Karena saya bukan penganut membaca dalam hati. Ya gitu, membaca dalam hati itu kadang-kadang kita nggak tahu dia baca betul atau tidak, ngelamun atau tidak, saya nggak paham. Tapi kalau membaca bersuara, kalaupun kita tidak paham terhadap teks, paling tidak kita sedang memperbaiki vokal kita di dalam membaca itu gitu. Jadi saya melihat ada yang tidak normatifnya dari sisi pengalaman dan emosi tadi. Nah, yang ketiga, saya mendapati betul ya bahwa tidak normatifnya dari dampak membaca itu adalah sebagai bagian dari proses meditatif, introspeksi diri, ya perenungan terhadap diri. Ya suka nggak suka orang yang membaca itu memang kecenderungannya adalah menjadi sendirian, terpisah dari kelompoknya. Itu karena sebenarnya di situ ada panggilan kejiwaan untuk memeditasi dirinya gitu. Ya semua meditasi itu adalah obat penenang hati, penenang jiwa. Jadi bacaan itu adalah sesuatu yang bersifat meditatif. Nah, saya melihat itu terjadi juga, ya. Lalu kemudian juga bagaimana membaca itu bisa membangunkan empati kita, rasa peduli kita, rasa saling menghargai kita kepada orang lain. Itu terbangun dari bacaan itu. Juga termasuk kreativitas anak, itu terbangun ya dari bacaan-bacaan yang mereka lakukan. Dan yang paling penting adalah menurut saya yang tidak normatif itu dengan membaca orang meredam egoisme dan arogansinya sendiri. Ya, itu yang paling hebat. Orang yang egois kalau lagi baca dia nggak punya teman. Jadi egoismenya nggak akan muncul tuh. Ya, dia mau ego sama buku nggak bisa buku diajak bicara sama dia. Dia harus menikmati teks-teks bacaan itu. Jadi paling tidak meredam egoisme. Kalau sehari 2 jam, 1 jam, minimal egoismenya itu teredam selama 1 jam, 2 jam pada saat dia membaca buku. Egoisme itu hampir sama dengan arogansi. Berkecenderungan untuk menimbulkan arogansi, kesombongan. Ya gitu. Nah, orang yang membaca buku itu adalah sedang meredam kesombongannya sendiri. Gitu. Bukan sedang memintarkan diri, tapi dia sedang meredam kesombongannya sendiri. Ya gitu. Tinggal kan kita tidak tahu gitu ya. Masalahnya adalah siapa orangnya kan gitu. Ya tentu orangnya itu adalah yang sedang membaca bukunya itu. Nah di situ saya melihat yang tidak normatif dari orang-orang yang bisa baca. Karena itu saya ingin menekankan ya bahwa di dalam bisa baca itu ada pesan bahwa baca itu perbuatan, bukan pengetahuan. Ya, saya sekarang mengatakan ada diskusi dengan teman-teman. Anak-anak saya rata-rata 3 sampai 10 buku per minggu. Lalu orang-orang pintar bertanya pada saya, Syarif, apakah itu anak-anak mengerti tentang apa yang dibaca? Ya saya bilang, jangan anak-anak. Kamu aja baca buku orang dewasa belum tentu ngerti kok. Ya, karena itu membaca itu buat saya perbuatan sudah cukup. Ya, kalau dia bertambah pengetahuannya itu bonus. Ya kan gitu. Membaca itu kan bukan ulangan di sekolah yang harus dihafal. Kan gitu. Ketika kita terlupa terhadap bacaan itu ya kita ambil saja bukunya lagi dan kita baca lagi gitu.
Nah, saya ingin mengatakan bahwa baca itu perbuatan. Ya, bagusnya adalah perbuatan membaca itu diikuti dengan menambahnya pengetahuan kita. Gitu. Akan tetapi jika itu tidak tercapai sejauh proses membacanya dijalankan, nggak ada masalah. Gitu. Yang susah itu adalah orang berdebat tentang membaca, tapi dia tidak membaca. Berarti dia tidak sedang menjalankan perbuatan membaca itu. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Ya, topik-topik tentang literasi, tentang bacaan, minat baca, akses baca, dan seterusnya seringkali diseminarkan. Ya, tapi tidak ada relevansinya dengan perbuatan. Diskusinya sering, seminarnya sering, tapi perbuatannya tidak. Saya tidak mengambil gambar-gambar dari Google. Gambar-gambar ini gambar-gambar yang memang ada di taman bacaan saya. Ya, itu terjadi gitu. Nah, satu hal yang saya ingin juga sampaikan dalam bisa baca itu adalah ya, saya mengubah konsep membaca dari yang membosankan itu menjadi asik dan menyenangkan. Maka di taman bacaan ini saya membuatnya seluruh aktivitas membaca itu menjadi asik dan menyenangkan. Kita semua tadi sudah paham bahwa baca itu penting. Tapi persoalannya adalah baca seringkali tidak asik, seringkali tidak menyenangkan. Sehingga membuat orang jadi bosan, membuat orang menjadi tidak menarik, membuat orang menjadi melelahkan. Ya, pada akhirnya baca agak dijauhi banyak orang. Nah, di dalam taman bacaan saya, sekarang ini saya memang orientasinya adalah menjadikan spot-spot tempat titik-titik anak-anak baca itu menjadi tempat yang asik, tempat yang menyenangkan buat anak-anak itu. Sehingga terakhir adalah saya ingin menyampaikan dalam forum ini pesan penting bahwa bicara tentang membaca jangan lagi persoalkan minat baca orang. Persoalkanlah seberapa kita sudah menyediakan akses baca kepada orang-orang itu. Ya, kita tidak punya ruang-ruang membaca di tempat umum, di jalanan, ya, di perkampungan-perkampungan, bahkan banyak sekolah yang tidak punya perpustakaan. Ya, ruang perpustakaannya ada. Sudah saya cek kalau di Bogor. Ya, beberapa SD itu semua punya ruang judulnya di atas perpustakaan. Tapi isinya bangku rusak, meja rusak, semuanya ada di situ. Ya, jadi buat saya adalah jangan persoalkan minat baca orang Indonesia rendah. Tapi persoalkanlah seberapa kita sudah sediakan akses bacaan itu kepada orang-orang Indonesia. Ini yang menurut saya harusnya menjadi spirit dari banyak orang maupun orang-orang pemerhati bahasa untuk ya tidak lagi mempersoalkan minat, tapi persoalkanlah soal akses bacaan. Ya, jarak 1 kilo, 2 kilo dari rumah kita, ada nggak tempat baca buat anak-anak? Ya, gitu. Mungkin sekarang 1 kilo, 2 kilo dari rumah kita yang banyak kafe-kafe tempat nongkrong, tapi tempat bacanya tidak ada. Ini nyata terjadi ya di dalam masyarakat kita hari ini. Nah, itulah semua yang saya sampaikan dengan ya biasa bahasa, bisa baca itu bukan tanpa alasan. Kira-kira gitu. Ya, saya mengutip dari Joyce Carol Oates. Ya, dia bilang membaca itu satu-satunya cara agar bisa menyelinap tanpa sengaja, seringkali tanpa daya ke dalam kulit orang lain. Suara orang lain dan jiwa orang lain. Jadi kita dengan membaca bisa masuk ke dalam diri orang. Kita baca bibliografinya katakanlah eh, tokoh dunia, kita masuk ke situ kita. Gitu. Jadi biasa bahasa sama pentingnya dengan bisa baca. Nah, sayangnya tadi banyak kasus-kasus sosial, kasus-kasus kehidupan yang sekarang ada ya diberitakan di televisi dan sebagainya itu justru disebabkan karena tidak seimbangnya antara kemampuan berbahasa dan kemampuan baca. Jomplang ya. Bahasanya banyak tapi kosong karena bacanya kurang. Ya. Bacanya jago tapi dia tidak berkomunikasi kepada orang lain. Inilah ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara bahasa dan membaca itu.
Sehingga saya menyebutnya dengan semesta bahasa. Semesta bahasa artinya adalah membaca untuk meraih pengalaman yang bermakna. Pengalaman yang bermakna itu pengalaman yang bisa kita sharing kepada orang lain. Pengalaman yang bisa memberi pelajaran kepada diri sendiri, kepada jiwa kita sendiri. Ya, inilah yang harusnya dilakukan dari semesta bahasa. Nah, kalau ini bisa terpenuhi, kita selalu bicara tentang literasi. Ujung dari literasi itu menjadikan manusia yang literat. Nah, jadilah literat, ya. Nah, literat itu artinya adalah buat saya, definisi literat itu adalah memahami realitas. Kalau realitas kita berbeda, kita paham, ya. Realitas kita pendek, dia tinggi, itu kita paham. Kita hargai itu semua. Itulah yang disebut dengan jadilah literat. Dan ini semua bukan tanpa alasan. Kan gitu. Ya, kalau saya mau mengutip sedikit tentang ya linguistik, ya, Bapak linguistik modern kita yang namanya Noam Chomsky itu sudah mengajarkan dari dulu ketika saya kuliah di S1 bicara tentang tata bahasa generatif transformasional. Dia cuma bilang bahwa bahasa itu bawaan. Orang dari lahir itu sudah bawa bahasanya itu. Yang kedua, bahasa itu tidak terbatas. Maka nggak akan berakhir ilmu tentang bahasa. Ya, kita masih ngomongin EYD, PUEBI, dan seterusnya. Hari ini media sosial sudah ngomong lagi ejaan yang lain. Sudah ngomong lagi istilah-istilah yang lain. Jadi bahasa memang tidak terbatas dan semakin lama akan semakin. Ya, sekarang sudah keluar lagi AI. Ya, bahkan si Meta sudah bisa kasih tahu kita tentang dengan teknologi AI-nya. Kita bertanya tentang diri kita sendiri ke Meta, Meta dia udah bisa jawabin siapa kita. Ya, kalau tidak ada informasinya disuruh perjelas lagi. Paling tiga tambahin tuh satu frasa, dua frasa atau jadi berapa klausa. Baru kemudian bisa didefinisikan oleh si AI ini. Jadi bahasa tidak terbatas. Ya. Dan Chomsky bilang bahwa bahasa nggak hanya yang eksplisit, ya, kita harus masuk ke dalamnya yang implisit, ya, kira-kira begitu. Kemudian dia juga bilang bahwa di bahasa kita tidak cukup membaguskan struktur, tapi kita harus concern sama masalah makna. Banyak orang yang struktur bahasanya bagus, tapi pemaknaannya lemah. Nah, ini yang menjadi concern. Nah, itulah yang oleh Chomsky disebut sebagai universalitas bahasa. Jadi, ujung besarnya adalah sang guru ini, linguistik, Chomsky sudah menyatakan dalam tata bahasa generatif transformasional. Dan kita ke depan akan menghadapi transformasi-transformasi bahasa yang lainnya. Yang hari ini kita belum tahu akan kayak gimana gitu ya, tapi sekarang dengan AI sudah kelihatan bahasa itu sudah menjadi bentuknya seperti apa lagi sudah ada fenomena barunya sekarang. Ini menarik menurut saya gitu ya. Saya sebagai orang literasi juga akan terus mengamati perkembangan-perkembangan bahasa melalui AI ini. Sehingga dalam ya orientasi saya setelah saya bergerak di bidang literasi, saya mengatakan bahwa bahasa itu kita bicara tentang rasa, bicara tentang kesemestaan. Jadi tidak cukup bahasa ini bicara tentang secara teoritik sebagai alat komunikasi, alat pemersatu bangsa, alat kebudayaan, dan seterusnya. Tapi bahasa betul-betul harus dibuat menjadi lebih universal. Di situ di dalamnya ada persoalan rasa, di situ ada persoalan semesta. Ya, kira-kira gitu. Ya. Dan inilah yang saya pakai kalau kita mau mengacu kepada bicara tentang bahasa sebagai alat komunikasi, seni berbicara menurut Aristoteles. Ya, kita masih ingat triangle ini. Logos, ethos, pathos. Banyak orang hari ini mainnya bahasanya itu di logos saja. Ya, logiknya bisa diterima, reasonnya bisa, struktur bahasanya bagus.
Tapi sayang ditinggalkan faktor etos sama patosnya. Ya, gitu. Etos ini menjadi penting. Ya, membangun karena rasa muncullah etos. Ada kredibilitas, ada trust, ada kepercayaan. Sehingga waktu kita ngomong itu didengerin. Waktu kita memberi saran diikutin. Sekarang banyak orang minta saran, tapi kita kasih saran gak dijalanin. Faktor apa? Etosnya tidak terjadi. Ya ditinggalkan gitu. Makanya di situ harus betul-betul setiap personal, setiap pribadi itu membangun personal brandingnya sendiri di dalam berbahasa. Bicara-bicara tentang integrity, kejujuran dan sebagainya. Di situ semuanya ada. Ya, gitu. Bahasa itu keluar dari seseorang yang punya kredibilitas. Tinggal kredibilitasnya itu rendah, tengah, atau tinggi. Buat mereka yang kredibilitasnya ada di bawah, maka bahasa itu menjadi tidak mempan. Kenapa ada ibu-ibu yang marah pada anaknya harus membawa sapu? Karena kredibilitas ibu itu di dalam berbahasa sudah tidak bagus. Tapi buat ibu-ibu yang kredibilitasnya baik di mata anaknya, tanpa perlu sapu, dia cukup bilang kamu mandi, dia berangkat mandi tuh anak. Gitu kira-kira. Jadi faktor etos di dalam berbahasa ini menjadi penting. Ya, dan itu sudah dikasih tahu oleh Aristoteles. Ya, bahwa tidak cukup bahasa itu pakai logika doang. Ya gitu. Bahasa juga harus punya kredibilitas. Dan yang terakhir bahasa itu harus punya patos. Harus ada nilainya, values-nya. Harus ada rasa. Ya itu. Harus ada rasanya itu. Sehingga apa? Ya kita bisa dihargai, kita bisa dihormati. Karena kita menggunakan bahasa yang memang memiliki emotion. Ya ada emosinya. Ya, ketika kita mau peduli kepada orang, kita mau menasehati orang, kita mau memotivasi orang. Ya, kadang-kadang terus terang ya saya prihatin. Ya, belum lama terjadi satu keluarga bunuh diri di Ciputat yang diduga karena faktor pinjol. Ya, di situ adalah kematian berbahasa. Tidak lagi orang itu mampu berbahasa pada saudaranya, pada tetangganya, pada keluarganya, dan pada orang lain. Ya, dia sudah merasa frustasi berbahasa dengan orang lain. Gitu. Takut mungkin orang lain itu takut untuk dipinjam duitnya. Ya. Sehingga akhirnya dia sendiri nggak punya solusi terhadap pinjol, utang pinjol yang dia hadapi. Lalu dia mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Buat saya sebagai orang bahasa, itu kritik keras kepada saya. Saya harus mengakui bahwa itu kritik keras karena apa? Disitulah ada kematian berbahasa. Ketika orang tidak lagi mau mengungkapkan persoalannya, ya, dengan pesimisme karena orang yang dikasih tahu bisa jadi tidak akan bantu. Lalu dia mengambil langkah sendiri. Ya, di Kediri terjadi pula dan seterusnya dan seterusnya. Maka bahasa harus punya patos, emotion. Dan ini bukan ilmu baru. Sudah jauh lama Aristoteles sudah menyampaikan. Dan kita hari ini berlomba-lomba hanya untuk berjuang mewujudkan bahasa dalam konsep logos. Logiknya saja dicari. PPN 12% dinaikin. Logiknya dikasih tahu. Ini tidak berlaku buat barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ini buat barang mewah. Hanya logiknya. Tapi kredibilitinya tidak terjadi di situ. Tidak ada emotion, rasa bahwa masyarakatnya, rakyat Indonesia ini sekarang dalam keadaan apa ekonominya. Ya. Sehingga suatu kali gagal. Ya kita lihat saja perkembangannya. Gitu. Tidak akan bisa efektif. Kalau itu mau menambah katakanlah tingkat penghasilan negara, belum tentu. Ya karena apa? Karena emotionnya, value-nya itu diabaikan di dalam konteks berbahasa. Kira-kira begitu. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan apa yang saya kerjakan. Yang saya kerjakan melalui tahun bacaan masyarakat Lentera Pustaka adalah menciptakan ekosistem berbahasa dan membaca itu menjadi satu. Saya ciptakan ekosistem itu. Ya, saya punya 15 program di taman bacaan saya. Tapi saya punya 4 program andalan. Taman bacaan, anak-anak yang membaca rutin seminggu 3 kali.
Saya punya motor baca keliling. Saya menyambangi 2 kampung setiap minggu, ya, yang di situ terkira-kira ada 20-30 anak yang ketika motor baca itu datang dan itu dia pada membaca, ya. Kemudian saya juga ada gerakan berantas buta aksara buat kaum ibu yang sejak lahir tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa nulis nama sendiri, tidak bisa tanda tangan. Dan hari ini sudah terobati. Dia sudah bisa menuliskan nama, dia sudah bisa tanda tangan walaupun cuma inisial nama. Ya, gitu. Jadi kalau ada bantuan-bantuan pemerintah minta dari lurah, dari desa, dia sudah bisa isi formulir dengan namanya sendiri dan tanda tangan sendiri. Walaupun tengahnya dia kosongin supaya RT atau RW-nya yang nulis. Tidak apa-apa. Tapi itu adalah aktivitas yang saya sebut dengan gerakan berantas buta aksara, geber bura. Ya, yang satu lagi adalah yang juga banyak peminatnya itu adalah kelas prasekolah. Anak-anak yang belajar baca, nulis dan hitung. Anak-anak setingkat PAUD. Ya tentu mereka mungkin tidak punya uang kalau masuk ke PAUD, ya, karena misal harus bayar. Nah, semuanya ini gratis di TBM Lentera Pustaka. Maka saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya capai di tahun 2024. Di tahun 2024, taman bacaan saya sekarang dihuni oleh 366 orang pengguna layanan. Satu minggu. Kalau 1 bulan berarti 1.200 orang. Kalau 1 tahun ya tinggal dikalikan saja. Ini dampak layanan, pengguna layanan. Ya. Bahkan dalam 2024 sudah 33 event digelar. Itu artinya sama dengan 2,75 event per bulan. Ya, itu sama dengan 3 kali dalam 1 bulan terjadi event di situ. Relawan saya ada 18 orang. Ya, tahun ini saja sudah bertambah 4 relawan baru. Donasi buku setahun 2024 ini ada 21 donatur buku. Yang ini jumlah bukunya mencapai 5.379 buku. Kalau divaluasi, jadi di saya Mbak Dita, itu buku saya valuasi. Buku tebal itu harganya 50.000, buku tipis itu harganya 30.000. Ya, itu buku bekas. Jadi total 5.000 itu kalau divaluasi, kira-kira saya kalau harus pakai uang sendiri ya 117 juta harus saya keluarkan. Dan ini saya terima dari 21 donatur buku selama tahun 2024. Ya, termasuk juga ada achievement yang kita peroleh. Ya, termasuk saya baru saja menerima bantuan pemerintah untuk dari Badan Bahasa, ya, terkait dengan komunitas penggerak literasi. Kira-kira begitu. Termasuk juga punya mitra CSR, ya, yang ikut membiayai operasional yang saya jalankan di Taman Bacaan. Sehingga saya ingin mengatakan itu semua butuh kolaborasi, butuh sinergi. Nah, mereka lah yang harus menciptakan ekosistem bahasa, ekosistem membaca itu jadi satu. Dari relawan, dari orang tua, ya, dari pihak swasta, ya, dari masyarakat, termasuk saya bahkan dukungan dari anak-anak yatim, ya, kaum jompo itu juga saya organisasikan melalui program namanya Yatim Binaan dan Jompo Binaan. Gitu kira-kira, ya. Nah, karena bahasa dan baca itulah ya saya ingin mengatakan tentu kita harus juga menjaga produktivitas. Ya, tadi Mbak Dita sudah menyampaikan ada 52 buku. Insya Allah besok hari Minggu saya meluncing buku ke-53 bersama mahasiswa saya juga. Ya, besok hari Minggu. Gitu. Termasuk menulis di koran saya jalanin terus. Saya masih menulis di online setiap hari. Ya, jadi itu bagian dari produktivitas yang saya jaga di dalam konteks bahasa dan juga baca. Nah, apa yang menjadi persoalan bahasa dan baca? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua pada malam hari ini ada 4 persoalan utamanya. Kita bicara tentang orang. Siapa? Ya, yang menjalankan ini bahasa dan juga membaca. Siapa orangnya? Apa banyak orang yang peduli terhadap bahasa dan bacaan? Apa banyak organisasi seperti Narabahasa? Ya kan gitu kira-kira. Tidak banyak. Ya, termasuk juga taman bacaan tidak banyak. Orang-orang yang mau berkecimpung di taman bacaan secara sukarela juga tidak banyak.
Ya, ini bicara tentang orang. Yang kedua tentang program. Apa yang mau dijalankan? Programnya ini diminati masyarakat atau tidak? Diminati orang lain atau tidak? Ini semuanya menjadi sesuatu yang kita harus jadikan agenda ya terkait bagaimana kita mau menjalankan istilah kata bagaimana bahasa itu bisa berjalan di negeri kita. Aktivitas membaca bisa berjalan di negeri kita. Yang ketiga soal cara. Ya, cara ini menjadi penting. Ya, bagaimana kita bisa mendeliver. Ya, buku di mana-mana sama. Buku di rak juga sama. Tapi buku yang berada di taman bacaan harus di tempat saya misalnya, itu selalu saya deliver dengan cara yang asik, cara yang menyenangkan. Itu yang saya bangun. Jadi cara ini menjadi penting. Kira-kira gitu. Baru yang terakhir, suka tidak suka, ya kita butuh infrastruktur. Ya, kita butuh perlengkapan-perlengkapan, kita butuh bangunan, kita butuh semua dalam mencapai ekosistem bahasa dan baca ini, gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya sikap salah dalam berbahasa. Karena itu setiap kita itu membutuhkan sikap bijak di dalam berbahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya sikap salah dalam berbahasa. Kita ini ya mohon maaf misalnya kita orang Indonesia itu tapi kita sendiri tidak bijak dalam menyikapi bahasa Indonesia. Ya, kadang-kadang ini lihat nih saya ambil dari contoh-contoh di Google ini. Helm Anda mohon dikunci, ya. Terus harga es teh manis 5K, 5K, 10K, ya, gitu. Belum pinter kalau belum komen. Ya, karena tidak baca bijak, akhirannya jadi salah guna kekuasaan. Kok bisa misalnya seorang irjen polisi menembak polisi juga? Ya, itu kan sesuatu yang saya mau mengatakan awal mulanya karena nggak punya sikap bijak dalam berbahasa. Apa sih yang nggak bisa diselesain? Kan gitu. Karena sikap bijaknya di dalam berbahasa itu tidak ada. Termasuk ya tentang berita bohong, tentang ujaran kebencian. Karena kita tidak menyikapinya dengan bijak. Nah, inilah yang menjadi atensi kita ke depan. Karena itu konklusinya dari bahasa dan baca itu buat saya adalah sebagai simpulannya letaknya ada di literasi. Literasi itulah ya. Apa itu literasi? Buat saya mendefinisikan literasi itu ya kemampuan berbahasa yang digunakan untuk memahami realitas. Penting hari ini kita berusaha memahami realitas. Ya, punya kawan yang satu punya duit, yang satu banyak duit, nggak punya duit, yang satu banyak duit. Itu realitas. Ya, jangan dibandingin sama kita. Biarkan yang nggak punya duit kalau kita ada kita bantu. Yang banyak duit ya sudah dia suruh jajan bayar sendiri. Ya nggak perlu kita bayarin. Jadi itulah memahami realitas. Baru yang kedua jadikan bahasa dan baca itu lebih berdaya. Jadikan lebih berdaya. Ya saya appreciate dengan narabahasa menyelenggarakan kegiatan ini. Paling tidak ini adalah bagian dari untuk memberdayakan yang namanya berbahasa itu. Dan yang terakhir penting sekali adalah komitmen dan konsistensi terhadap bahasa kita sendiri. Kita harus pegang kuat komitmen dan konsistensi kita terhadap bahasa Indonesia utama. Saya kira itu Mbak Dita yang saya sampaikan dari materi saya. Mudah-mudahan berkenan kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Ini dari paparan mungkin kurang dari 1 jam. Banyak sekali ya kerabat Nara yang bisa kita dapatkan nih tentang bahasa dan baca. Bahkan tadi di akhir saya senang sekali di beberapa bagian Pak ini bahkan sempat saya catat bahwa sikap salah berbahasa itu bisa jadi karena tadi ya sikap bahasa kita dan dari bisa kita tingkatkan dari awalnya bahkan membaca sejak kecil gitu. Makanya tadi Pak Syarif mendirikan Lentera Baca itu luar biasa untuk anak-anak kita ya Pak ya. Dan yang paling Ya. penting adalah sediakan akses baca itu juga tadi yang saya garis bawahi supaya anak-anak mudah memahami bacaan. Oke, mungkin kerabat Nara ada diskusikan lebih lanjut nih atau ada pertanyaan.
saran untuk dibahas lebih lanjut oleh Pak Syarif, boleh mengangkat tangan atau diketik ya di kolom komentar. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit ya Pak ya. Ya, di Ini chat kayaknya ada ya. ya betul Pak. Ini ada dua nih. Saya izin bacakan ya Pak ya. Ini dari Mbak Rifka. Eh, Ya, Pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana memunculkan ketertarikan untuk membaca pada anak yang lebih senang kegiatan fisik? Karena mungkin ketertarikannya itu kan lebih ke fisik. Bagaimana nih caranya? Lalu yang kedua, apa ada perbedaan minat antara laki-laki dan perempuan terhadap kegiatan membaca? Lalu pendekatannya apa nih Pak? ya. Jadi yang pertama dulu ya. Saya kira kalau bicara tentang anak-anak yang suka kegiatan fisik, itu mau tidak mau ya, kita harus bimbing di awal. Itu kita pilihkan buku-buku yang masih ada kaitannya dengan fisik dan dia mempraktekkan apa yang terjadi di situ. Oh, Biasanya buku-buku anak kan banyak tuh ya yang apa sifatnya bermain, sifatnya gotong royong atau misalnya jaga kebersihan, mengutin sampah. Nah, itulah buku-buku yang dipilihin lalu kemudian dipraktekin seperti yang ada dipesan di dalam buku itu tadi gitu. Kalau buat anak-anak yang selama ini doyannya main, lari-larian, pergi-pergi, hilang-hilang gitu ya. Nah, itu dicariin buku-buku yang kira-kira menurut saya adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan behavior ya, dengan perilaku gitu kira-kira. Ya biasanya buku-buku pendidikan tadi kebersihan, lingkungan dan sebagainya itu. Itu yang pertama kalau untuk anak-anak itu. Nah, kalau perbedaan minat antara anak laki-laki dan perempuan, saya ingin mengatakan kalau di TBM saya, itu posisinya hari ini adalah mencapai 70-30 perempuan. 70 lebih banyak orangnya. oke. Ya gitu. Jadi saya belum sampai mengatakan mereka itu minat ya. Tapi memang di TBM saya dari sekitar sekarang anak itu 226, itu totalnya 70% adalah perempuan. Ya gitu. Saya belum belum mengatakan bahwa minat perempuan lebih besar dalam membaca ketimbang laki-laki. Ya, belum sampai ke situ ya. Tetapi fakta di saya 70% itu perempuan gitu. Mungkin saya next akan coba cari tahu gitu ya. Tapi saya belum punya asumsi apa-apa terkait komposisi laki-laki dan perempuan di situ. Kalau genre buku ya menurut saya ya dalam konteks taman baca dilengkapi semua ya. Kalau di saya itu karena anak-anak Sunda ya, anak-anak yang buku-buku sains Pak, itu nggak terlalu laku. Ya, buku-buku ensiklopedia nggak terlalu laku. Tapi buku-buku religius, buku-buku cerita daerah gitu ya, buku-buku yang bergambar itu buat dia masih suka ya. Ini kan ada faktor kewilayahan ya. Karena memang di tempat saya anak-anaknya awal mulanya tidak punya akses baca. Jadi dia nggak kenal itu buku-buku ensiklopedia ataupun sains yang begitu keren-keren gitu ya. Itu nggak menggugah dia punya otak. Tapi dia masih ya bicara tentang cerita rakyat, bicara-bicara tentang cerita religius. Karena itu saya memahaminya karena faktor kewilayahan sih sebenarnya itu aja. Gitu kira-kira, Mbak Rita. Iya, semoga menjawab ya Mbak Rifka. Jadi dibarengi dengan isi buku yang ada kegiatan aktivitasnya ya. Buku Ya. aktivitas, lalu topik juga sejauh ini mungkin yang berisi cerita itu lebih tertarik untuk anak-anak. Ini ada lagi Pak dari Denny Purnomo. Ya. Saya bacakan ya. Publik menilai bahwa membangun generasi baca dan bahasa yang baik itu harus mulai dari sekolah. Sedangkan sekolah selalu gagal menyediakan akses bacaan dan suasana yang asik. Nah, bagaimana pendapat apa yang saya bilang? Ya. Ini sepemahaman saya. Halo, sudah bisa, Mbak Rita? Ya, Pak. Ya, Jelas, Pak. ya. Jadi ini Denny kayaknya mahasiswa saya dia tadinya. Oh, oke. Kemudian mungkin mengajar di mana di Cirebon kalinya Denny ya. Hmm. Jadi gini ya, Den, kira-kira ya, menurut saya, ya buat saya hari ini mungkin kolaborasi yang bisa dilakukan. Ya, ketika sekolah belum bisa mengoptimalkan aktivitas membaca,
maka cari kolaborasi. Ya kolaborasi tentunya adalah kepada tempat-tempat kayak perpustakaan atau taman bacaan. Gitu kira-kira kalau kolaborasinya. Tapi kalau itu tidak terjadi karena nggak punya taman bacaan yang dekat ataupun perpustakaan yang dekat itu, ya konsekuensinya itu harus ada guru yang gerakin. Mau nggak mau itu guru yang gerakin. Tapi caranya menurut saya adalah minta kesepakatan dengan pihak sekolah. Gitu. Minta kesepakatan sama pihak sekolah bahwa membaca ini memang literasi ini harus diperkuat di sekolah. Ya saya kebetulan setahun ini saja saya melayani kurang lebih sekitar 8 sampai 10 sekolah ya untuk ngurusin literasi di sekolahnya itu. Saya datangi, saya jadi pembicara, saya semuanya saya minta kepala sekolah, guru bahasa Indonesia dan siswa. Ya tadi saya ambil contoh saya ada di terakhir di SMP 2016 di Salemba itu di hadapan sekitar 1.200 siswa. Ngumpul di lapangan saya ajak baca buku semuanya itu. Dan di situ gurunya semua juga ikutan takjub gitu. Dia nggak kepikir bahwa saya itu mau bawa ngajak baca buku di tengah lapangan yang kebetulan bisa diambil gambarnya dan itu bagus gitu kelihatan gitu ya. Jadi saya bilang, ya udah, itu harus ada komitmen sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan harus ada guru Den yang bisa apa namanya menggerakkan itu. Tapi guru itu bekerja atas kesepakatan dengan pihak sekolah. Targetin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun paling lama bahwa kegiatan literasi, aktivitas baca di sekolah itu berjalan. Dan ini saya komitkan gitu ya, itu model yang saya terapin di TBM Lentera Pustaka. Maka sudah 7 tahun ini saya tidak akan pernah kendor gitu ya untuk mengatakan bahwa saya akan fight buat dengan untuk literasi itu. Sampai saat ini insya Allah saya sehat walafiat saya akan fight ya untuk literasi gitu. Nggak ada lagi lawannya era digital itu satu-satunya adalah baca manual. Tidak ada baca digital buat saya. Gitu ya. Karena orang yang membaca digital baik itu setelah melewati fase ketika membaca manualnya sudah baik. Buat saya sih itu kira-kira. Jadi gitu kira-kira apa dari saya buat Denny. Ya, ya, melakukan kolaborasi tadi, Pak ya. Oke, mungkin juga terbatas, Pak Syarif dan kerabat Nara. Pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas ini dari Mbak Gayatri dari Yogyakarta. Saya sedang menulis buku anak. Kira-kira topik apa saja yang menarik anak-anak supaya suka membaca nih, Pak? Mungkin dari pengalaman Bapak di Lentera Baca tadi ya. Ya, sebenarnya sih yang saya amati kalau anak-anak di kelas prasekolah saya itu buat anak itu yang ada hubungannya dengan hobi-hobi mereka. Oke. Ya, kalau di tempat saya itu cerita-cerita buku tentang apa itu makanan, silsilah-silsilah makanan itu. Kalau di Sunda itu luar biasa, ada cilok, ada baslok, ada seblak. Itu sesuatu yang menurut saya perlu itu dibukukan gitu ya. Saya nggak tahu, saya jujur aja nggak kenal dengan makanan itu. Saya kenalnya setelah saya ada di TBM yang kebetulan di kaki Gunung Salak. Ya jajanannya itu. Nah, saya kira siapa Mbak Gayatri ini kan di Jogja ya. Mungkin anak-anak itu kan punya kegemaran. Sekarang ini kan makanan Korea ada, makanan Jepang ada, udah di pinggir jalan semua itu. Sekarang ini makanan Korea, makanan Jepang udah di pinggir jalan, bukan di mall lagi. Jadi itu sesuatu yang menurut saya perlu tuh dibukukan itu Mbak Gayatri. Itu menurut saya menarik itu. Ya, supaya mereka itu kan bisa mengenal itu jenis-jenis makanan lokal ya yang dia itu suka jajanin tuh apa sih gitu ya. Kalau saya kecil dulu kan jajan cuma di warung kan gitu, kerupuk yang diplastikin atau apa, nggak ada lagi yang kayak kayak sekarang itu. Ya sekarang itu relawan saya doyannya semuanya seblak itu rata-rata. Saya sendiri nggak sama sekali doyan sama seblak itu. Jadi itu contoh-contoh ya yang kalau lebih besarnya saya kira Mbak Gayatri itu ya tulis yang kaitannya hobi dengan anak-anak itu. Hobi sekarang ya. Hobi sekarang. Itu kan anak sekarang nih hobinya itu ada main handphone ya. Belum lagi dia apa YouTuber gitu ya. Itu yang itu-gitu menurut saya baik untuk ditulis sebagai bagian dari edukasi. Yang kedua juga memberikan pemahaman dia itu yang jelas lah. Ya, anak-anak ini sekarang banyak hal yang dilakukan tapi dia nggak tahu itu artinya apa. Dia tidak tahu manfaatnya itu apa. Gitu kira-kira. Dan saya kira peran-peran yang mau menulis buku anak itu eh,
Ya saya kebetulan nggak bisa bikin buku anak itu. Jadi eh, seperti Mbak Gayatri ini penting dan itu saya saranin sih diwujudkan lah. Ya terkait dengan hobi, makanan-makanan lokal yang sekarang digemari anak-anak dan seterusnya. Kira-kira itu, Mbak. Oke, berarti sebenarnya sesuatu dari yang sederhana dan dekat dengan kita ya Pak ya, itu bisa Ya betul, betul, ditulis gitu. Semoga betul. Mbak Gayatri lancar nih dan ditunggu ya bukunya Mbak Gayatri Ya betul. di Pak Syarif. Baik, ini karena terbatas, Pak Syarif dan kerabat Nara sudah 9 lewat 3 menit. Jadi mungkin sekian dulu ya Pak Syarif untuk Siap. nanti jika kerabat Nara masih ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, mungkin bisa hubungi langsung ke Pak Syarif, mungkin bersedia ya Pak ya. Boleh, silakan, silakan. Langsung kontak ke Pak Syarif nih. Baik, kalau begitu sebelum saya menutup acara ini, kerabat Nara dan Pak Syarif, mungkin kita bisa ambil benang merahnya ya dari tadi yang sudah disampaikan Pak Syarif bahwa ternyata membaca itu ya dan bahasa tadi kaitannya juga sangat erat dan kita bisa tumbuhkan sejak dini, mudahkan akses baca dimanapun. Mungkin kalau yang punya anak nih atau ada adik bisa mulai dari rumah gitu ya Pak ya. Kita Betul, sediakan akses membaca yang mudah supaya nantinya keterampilan berbahasa ini jangan sampai eh, menjadi sesuatu yang salah tadi, sikap salah dalam berbahasa yang tadi disampaikan Pak Syarif juga. Dan menjadi keterampilan kita semua, khususnya untuk anak-anak yang sedang dalam tahap belajar ya untuk bahasa. Baik, kalau begitu sebelum ditutup, Pak Syarif mungkin ada pertanyaan penutup Pak untuk kerabat Nara nih yang hadir pada malam ini tentang literasi, tentang baca dan bahasa. ya buat saya adalah junjung tinggilah bahasa kita gitu dan kemudian jangan jauh dari aktivitas baca ya. Buku itu kan ada dua ya, buku yang dibaca dan buku yang tidak dibaca. Tapi sejauh kita dekat sama buku, insya Allah itu baik. Ya. Itu aja gitu. Jadi yang susah itu adalah kalau backgroundnya gunung, backgroundnya itu kafe, itu yang atau backgroundnya itu makanan, itu yang repot. Tapi kalau backgroundnya buku, ya buku itu ya cuma dua peluangnya, dibaca dan tidak dibaca. Tapi buat saya sama baiknya itu. Yang dibaca dia dapat bonus, pemahaman, ilmu bertambah. Yang nggak dibaca dia ngerem untuk kegiatan yang dia nggak berguna. Gitulah kira-kira. Jadi jangan jauh dari bahasa kita, jangan jauh dari aktivitas membaca. Saya kira itu. Iya, oke baik. Jadi jangan jauh dari kegiatan membaca. Mungkin mulai dari diri kita juga ya Pak ya. Saya juga nih untuk membiasakan terus membaca. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Pak Syarif atas kesediaannya untuk hari ini berbagi dengan kami, dengan kerabat Nara. Ini sangat bermanfaat. Menumbuhkan lagi minat kita untuk membaca, untuk meningkatkan literasi gitu ya. Semoga berkenan di hati kerabat Nara yang hadir hari ini. Oke, sebelum ditutup, kerabat Nara mungkin untuk kenang-kenangan, Pak Syarif kita bisa foto bersama dulu. Eh, Boleh? Kalau kerabat Nara masih rapi, masih pakai jilbab, yang pakai jilbab boleh menyalakan kamera ya, yang sedang siap atau memberikan reaksi juga. Silahkan, silahkan kerabat Nara yang masih mau menyalakan kamera. Oke, sambil menunggu kerabat Nara, mungkin sebelum ditutup saya juga mengingatkan kerabat Nara kalau ada rekomendasi ahli bahasa yang ada berkecimpung di dunia kebahasaan dan ingin dihadirkan menjadi narasumber di Narabahasa di acara Selisih Kebahasaan, bisa menghubungi narahubung Narabahasa melalui media sosial Narabahasa untuk menjadi narasumber kita selanjutnya. Oke, ini sepertinya sudah ada beberapa yang siap. Tim Nara boleh minta bantuan untuk mengambil foto ya. Oke, baik. Sudah siap? Kerabat Nara, Pak Syarif, saya hitung Ya. mundur ya dari 3. Untuk layar pertama, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Mohon dibantu tim Nara untuk layar kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau begitu,
nanti kerabat Nara bisa melihat dokumentasi ini di akun Sinara ya, di akun Sinara kerabat Nara semua. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Syarif dan kerabat Nara Terima kasih. yang hadir malam ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain ya Pak ya dan kerabat Nara. Baik, baik. Baik, selamat malam. Kalau gitu selamat Terima kasih Mbak Dita. Semuanya teman-teman, terima kasih. ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Ya, malam semuanya. sama-sama. Sehat selalu.